Oke, ya kita mulai ya, di minggu ke-8 ya, di minggu ke-8 yaitu adalah, terkait mengenai metode Euler ya, metode numerik Euler ya, untuk menyelesaikan ordinary differential ya. Oke, mungkin sebelum itu teman-teman mungkin perlu tahu dulu ya, apa ordinary. Nah, ini biasanya teman-teman kalau teman-teman lihat model-model machine learning, model-model itu biasanya berbasiskan, persamaan diferensial ya. Jadi semua model itu diturunkan dengan persamaan diferensial. Teman-teman bisa ngelihat juga untuk mencari fungsi meminimumkan atau memaksimumkan gitu ya. Teman-teman bisa misalkan teman-teman punya fungsi sesuatu, terus teman-teman ingin cari maksimum dan minimumnya teman-teman turunkan dan seterusnya ya. Nah, mmm, salah satu, apa yang, sedang kemarin apa ya, mungkin booming lagi gitu ya setelah setelah sebelumnya redup, yang sekarang booming lagi itu adalah ketika, muncul model, terkait pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 itu gitu ya, mereka menggunakan model, penyebaran gitu ya, virus gitu ya, dengan menggunakan model SIR namanya, atau model SIR gitu ya. Nah, apa sih yang ada di dalam model SIR? Ternyata yang dalam model SIR itu adalah couple ya, couple 3 persamaan SIR, tapi dalam persamaannya adalah diferensial, gitu ya. Tujuan utamanya apa? Adalah ingin mencari gimana sih bentuk si S, gitu ya, bagaimana sih bentuk I kalau diturunkan itu jadi begini, gitu ya. Jadi fungsinya itu unknown, gitu ya. Jadi fungsinya itu malah unknown, oke ya. Oke, nanti, saya akan, deskripsikan nanti ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke, apa, ini ya, terkait mengenai, COVID-19 sendiri ya. Ini salah satu model yang sering digunakan itu ada namanya SEIR ya, malah ada namanya SEIR sekarang. SEIR itu adalah tidak hanya suspek, tapi ada juga namanya expose ya, atau kalau istilahnya itu apa ya, expose itu ya, kalau, mmm orang yang terkena gitu ya, orang yang terkena, apa, COVID-19, tapi, tidak bergejala gitu ya. Lalu ada yang sakitnya benar-benar infeksi, lalu ada yang sembuh gitu ya, recovery. Kalau yang meninggal gimana? Ini termasuk dalam suspek ya, termasuk juga dalam suspek, gitu ya. Tidak diperhitungkan dalam model. Nah, bagaimana sih bentuk model 19? Model bentuknya begini ya, modelnya tuh teman-teman kalau bisa lihat nih teman-teman ini persamaan aja, tapi perlu kita lihat bahwa ini ada persamaan turunan ya. Nah, ini peturunan terhadap waktu gitu ya. Begitu juga dengan I, begitu juga dengan I gitu ya dan seterusnya. Nah, ini bermain dengan, turunan gitu ya. Nah, problemnya adalah, bagaimana kita mencari, apa, suatu solusi gitu ya dari, diberikan suatu fungsi gitu ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Mungkin teman-teman pernah kalau belajar di kalkulus itu kan begini ya, misalkan ya, sorry, kalau kalau di kalkulus ya, kalkulus itu begini, Y sama dengan atau YT sama dengan T kuadrat plus 1. Kalau teman-teman disuruh menghitung DY/DT, itu kan bisa ya. Berarti teman-teman turunkan ini ya. Berarti teman-teman akan 2T plus 0. Oke, jadi 2T. Nah, pertanyaannya adalah sekarang gitu ya, kadang problemnya adalah teman-teman fungsi ini tidak diketahui nih. Nah, kalau di sini tuh known ya, known. Known. Sedangkan ini adalah calculate ya, calculate. Ini kalau di kalkulus. Ya, berbeda dengan ketika kita belajar ordinary. Belajar ordinary apa? Fungsi Y-nya ini tidak diketahui. Ini adalah unknown. Sorry. Ini tidak diketahui gitu ya. Dan eh, turunannya diketahui gitu ya. Jadi turunannya yang diketahui gitu ya. Yang ini yang known-nya.
Oke, jadi malah si Y-nya nggak diketahui. Jadi tujuannya utamanya apa sih? Dia itu pengen mencari bagaimanakah ketika diberikan T di sini, bagaimanakah bentuk si Y. Ya, bagaimana bentuk si YT gitu ya. Dengan kondisi awal biasanya atau ini A di sini itu adalah nilainya alfa. Yang ini ya. Kondisi awal. Kondisi awal. Ya. Jadi ini kebalikan dari kalau teman-teman belajar kalkulus gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman sudah belajar ya, belajar integral ya nggak? Jadi kalau teman-teman tahu turunannya, maka teman-teman bisa mencarinya dengan integral gitu ya. Tapi sekarang problemnya adalah integral itu tidak bisa kita gunakan gitu ya. Jadi integral itu tidak bisa kita gunakan untuk menyelesaikan initial value problem gitu ya. Jadi gimana dong gitu ya? Untuk menyelesaikan ini, nah maka berbagai macam beberapa metode untuk kita bisa gunakan ya untuk mencari ya bagaimana sih bentuk YT ini ya, tujuannya adalah ini, mencari bagaimana sih bentuk YT begitu ya. Bagaimana mencari bentuk YT gitu ya, berapa nilai si YT ketika T-nya berjalan gitu ya. Jadi ketika T-nya berjalan begini ya, maka bagaimana sih bentuk si fungsi YT-nya gitu ya. Jadi si fungsi YT-nya gimana? Apakah gitu atau apakah gini atau apakah gini gitu ya. Atau malah jadi dia begini naik gitu ya. Jadi ini kita nggak tahu gitu ya. Jadi si fungsi Y-nya ini kita nggak tahu. Nah, ini yang akan kita cari gitu ya, yang kita cari. Oke. Um, Oke, bagaimana sih caranya gitu ya? Pertama adalah teman-teman bagi dulu domain ya. Ketika teman-teman punya interval AB ya, sama intervalnya adalah AB, maka teman-teman perlu membagi intervalnya menjadi beberapa titik gitu ya, termasuk interval A dan B-nya ya, termasuk titik A dan titik B. Teman-teman ingin mencari bagaimana sih bentuk grafiknya gitu ya. Sama halnya seperti ini. Ketika sekarang terjadi infeksi COVID ya, ini misalkan nih, terjadi infeksi ini di hari ke-0 gitu ya, terjadi infeksi sebanyak 5 orang. Nah, ketika 10 hari ini ya, 10 harinya kira-kira dia ada berapa orang ya? Nah, gitu ya. Maka teman-teman harus mencari bentuknya, begitu ya. Nah, modelnya beda-beda gitu ya. Modelnya bisa beda-beda karena apa? Karena dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Oke, pengaruh banyak faktor. Jadi bentuknya itu bisa beda-beda. Jadi nggak harus sama. Nah, itu yang ingin dicari ya. Jadi contohnya adalah misalkan teman-teman ini COVID, jadi di sini ada yang terinfeksi 5 orang, ketika dalam 10 hari ada berapa orang yang terinfeksi gitu ya. Nah, ini yang bentuk ini yang perlu kita cari ya. Apakah begini, apakah tadi begini gitu ya, atau apakah naik turun gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu yang akan kita cari. Nah, untuk menentukan ini ya, untuk menentukan berarti ini diketahui ya, ini namanya kondisi awal ya. Untuk mengetahui nilai berikutnya, maka teman-teman butuh nilai yang sebelumnya ya. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan nilai ini dari nilai sebelumnya, oke, maka teman-teman baru bisa mencari ke nilainya yang di depannya lagi gitu ya. Dan cari nilai depannya lagi ya, depannya lagi gitu ya. Jadi ini kita sebut sebagai namanya nanti adalah metode Euler gitu ya. Oke, bagaimana kita bisa mencari satu persatu titiknya ya. Titik ketika T1 maka dia berapa? Ketika T2 dia berapa? Ketika T3 berapa dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang akan kita cari. Nah, untuk tadi mendiskretkan fungsi ini maka kita butuh namanya ekspansi Taylor ya. Nah, dari ekspansi Taylor ini didapatkan begini ya, finally didapatkan adalah nilai
Ya, ini dapatkan ini. Nah, ini. Ops. Nilai Y ya. Jadi nilai ini adalah nilai, ini adalah TI, ini adalah TI plus 1, ini adalah YTI. Gitu ya. Jadi untuk mengetahui ini, nilai ini ya. Untuk mengetahui nilai ini, maka teman-teman butuh nilai sebelumnya. Itu adalah nilai sebelumnya ini ditambah ditambah H. H itu apa? H itu adalah ini, jarak ini. Ini adalah H. Dikali oleh nilai dari turunannya ini. Nilai dari fungsinya ini. Gitu ya. Jadi ini diketahui, maka untuk mencari ini kita butuh nilai sebelumnya, ini nilai sebelumnya berarti ditambah H dikali fungsi F-nya ya. Fungsi F-nya apa? Ini macam-macam gitu ya. Fungsi F-nya adalah nilai fungsi macam-macam begitu ya. Oke, simpelnya seperti itu. Mungkin sebagai contoh ya, kita contoh aja ya. Oke. Ini contohnya adalah bagaimana kita menggunakan metode Euler gitu ya untuk mencari nilai ini ya. Jadi WI ini adalah YTI gitu ya. Jadi kalau kita lihat WI itu adalah ini misalkan ini adalah WI gitu ya. Ini WI, maka ini adalah WI plus 1 ya, memudahkan ya. Jadi W0 itu alfa, diketahui W0 itu alfa. Lalu berapakah kalau I-nya itu adalah mulai dari 1 ya. W1 berapa, W2 berapa, W3 berapa, dan W4 berapa gitu ya. Jadi rumusnya adalah menggunakan rumus seperti ini. Jadi WI plus 1 sama dengan WI ditambah H dikali fungsi F. Nah ini contoh ya. Misalkan diketahui H-nya adalah 0,5. Oke. Lalu kita tahu bahwa turunan ini, berarti ini adalah fungsi F TH. TY. Itu ya. Ini adalah fungsi FTY-nya. Terus teman-teman ini mulai dari 0, T sampai 2. Maka teman-teman sebenarnya berarti dan hanya 0,5. Maka teman-teman punya di sini 0, 0,5, 1, 1,5, dan di sini adalah 2 ya. Begini. Jadi domainnya adalah dari 0 sampai 2. Y0-nya adalah 0,5. Nah, berarti sudah diketahui nih ya di awal. Ini dia nilainya adalah 0,5. Ya. Diketahui awal 0,5. Jadi pertanyaannya adalah sebelum kita mencari ini, nilai ini ya, nilai di sini, maka berarti di sini berarti teman-teman punya ini berarti berapa ini? Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Oke, maka teman-teman perlu mencari nilai berapakah W4, begitu kan? Tapi sebelum mencari W4, ini kan W0 ya. W0-nya 0,5. Maka teman-teman harus mencari dulu berapakah W1, ya kan? Nah, kira-kira berapakah W1? Bisa hitung nggak? Berapakah W1? W1 sama dengan apa ini kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kalau dihitung. Kira-kira ini W1-nya jadi apa? W1 sama dengan apa? W1 sama dengan W sebelumnya ya. W sebelumnya apa? W sebelumnya apa? W sebelumnya apa dong? Ada yang tahu? W sebelumnya apa? Oh, ada suara? Suara saya masuk nggak? Maaf, Pak, Naubi? saya habis blue Iya. screen. Ini W0 ya?
Ya, berarti W1 sama dengan W0 ditambah H hanya berapa? 0,5 ya, dikali F ini. Ya, dikali F ini. F ini berarti dia adalah di T-nya di W0 ya. Maka Y-nya ini jadi W0, maka dia dikali W0 dikurangi T-nya berapa di sini? T-nya jadi 0,5. Oke, T di 1 kuadrat ditambah 1. Begitu ya. Berarti ini berapa nih? W0-nya berapa? W0-nya adalah 0,5. Maka dia adalah 0,5 ditambah 0,5 dikali W0. W0-nya berapa? 0,5 lagi ya. Dia adalah 0,5 dikurangi T1. T1-nya berapa? 0,5. 0,5 kuadrat ditambah 1. Kira-kira ini sama dengan berapa nih? Sama dengan, ada yang tahu? Pakai kalkulator, coba hasilnya berapa? Kalau pakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator hasilnya berapa? 1,125. Sorry. Bentar ya, sorry. Ini W0, sorry. Ini kan W0, maka ini sorry bukan T1 ya. Kan kita lihat di sini TI, WI, maka di sini T0 ya. Sorry, ini T0, maka di sini 0 ya. 0, sorry ini 0. Jadi berapa hasilnya? Maka berarti di sini adalah 0,5 ditambah 1. Jadi 1,5 dikali setengah. 1,5 dikali 1,25. berapa jadinya? Jadi 0,75 tambah setengah 1,25. 1,25. Jadi berarti nilai di sini adalah 1,25. Berarti di sini. Nah, gitu ya. Dia adalah 1,25. Ini begini. Berarti bisa nggak ngitung berapa nilai W2? Nah, W2. Maka W2 berapa kira-kira W2? Kalau W2 gimana berarti? 1,25 tambah. Berarti W2 itu adalah nilai di sebelumnya ya. Misalkan ini W2. Berarti dia adalah W1 ditambah setengah kali W1 dikurangi T1 kuadrat ditambah 1. Begitu. Maka hasilnya berapa? W1-nya adalah 1,25 ditambah 0,5 dikali W1. W1-nya berapa? W1-nya tadi 1,25 lagi ya kan? Nah, dikurangi 0,5 kuadrat ditambah 1. Nah, gitu. Sama dengan berapa? Berarti 0,25 ya. Ditambah 1 berarti 2,25. 2,25. Total semuanya. Iya, total semua. Oke, ya 2,25. Jadi hasilnya nanti dia adalah di sini 2,25 dan seterusnya ya. Nah, akhirnya teman-teman akan menemukan bentuknya gitu ya. Bagaimana bentuknya? Nah, sebenarnya teman-teman bisa mencari ya sampai akhir, maka nilainya adalah seperti ini ya. Jadi nanti kalau teman-teman graf, berarti nanti ya grafiknya itu mungkin di sini adalah di 0,5. Oke, ya grafiknya gitu ya. Oke, grafik ini 2, ini 0 ya. Nah, inilah si fungsi Y-nya. Nah, fungsi Y. Dan inilah fungsi yang dicari gitu ya dengan menggunakan Euler tadi gitu ya. Oke, mungkin kita langsung ke ini ya. Ke Python-nya ya.
Ini simpel ya programnya. Mungkin silakan buka LMS-nya dulu. Benar. Saya ini kan LMS-nya. Saya show-kan. Ops, ya salah ya. Bentar. Oke. Oke, silakan dibuka LMS-nya. Sudah? Sudah belum? Nanti kalian kalau sudah buka LMS, nanti kalian akan buka yang Python-nya ya. Oke, sebentar. Saya stop share dulu. Share ke... Nah, ini ya. Nanti teman-teman akan menemukan begini. Week 8, Euler ya. Oke. Nah, jika sudah teman-teman buka, nanti teman-teman silakan dibuat. Oke, file. Jangan lupa file, simpan salinan di drive dulu. Ya. Simpan salinan di drive atau save in your drive. Nanti mungkin teman-teman bisa ganti di sini ya. 2324. Oh ya, 2. Oke. Nah, di sini baru teman-teman bisa sekarang mencoba atau menjalankan program. Nah, tapi programnya ini kosong. Nah, sekarang saya kasih waktu teman-teman membuat programnya ini ya. Ini ada algoritmanya. Oke, ini ada algoritmanya. Teman-teman kasih waktu em, 10 menit ya. 10 menit untuk teman-teman membuat program dulu ya, programnya ini. Berarti teman-teman butuh bikin fungsi dulu ya. Fungsi H ini, fungsi F ya. Fungsi F yang isinya adalah T dan W ya, ini ya. Teman-teman butuh membuat fungsi F, itu adalah T dan W dulu. Oke, T-nya apa, W-nya apa, jadi fungsi. Nah, nanti teman-teman harus buat ini, contoh ini. Nanti hasilnya harus begini ya. T0, W-nya berapa, Y-I-nya berapa, oke. Lalu YI min WI-nya berapa. Oke. Jadi teman-teman harus nanti muncul programnya itu adalah bentuknya begini. Ada 4 kolom. Kolom pertama itu adalah TI, kolom kedua itu adalah WI. Nah, kolom ketiga itu adalah ini nilai eksaknya ya. Kolom ketiga ini adalah nilai aslinya ini. Nah, ini aslinya ini programnya udah ada nilai aslinya ini. Lalu ada nilai si YI min WI ini, gitu ya. Oke. Oke, silakan. Waktu 10 menit ya. Dicoba dulu membuat programnya dari sini ya. Oke. Silakan, waktu 10 menit.
Kalau ada pertanyaan boleh ya, boleh ditanyakan ke saya.
Oke, ada yang bisa? Ada yang sudah selesai atau mau share? Nggak apa-apa. Jadi belum selesai juga nggak apa-apa. Atau sedang menuju selesai. Ada yang mau share mungkin? Nanti dipandu ya, nanti dipandu. Oke, mungkin salah satu ada. Saya nggak bisa share screen soalnya di HP, Pak. Cuma tadi Oh, saya bingungnya mhm. buat FT, W yang di step 3 itu gimana ya? Buat Ini, compute WI-nya. iya bikin fungsinya. Bikin fungsinya nanti bikin fungsi def f gitu, t dan w gitu. Nanti return value-nya nih, dia return yang ini, y min w, ini y-nya diganti jadi w min t kuadrat plus 1. Hmm. Oke. Atau ada yang lain mau share? Karena Nobi nggak bisa ini share. Oke, berarti pertama teman-teman bikin fungsi dulu ya. Ini def f begitu ya. Ini t, w begitu kan. Berarti fungsinya ini adalah return anyway dikurangi t dikuadratkan ya. Dikurangi t kuadrat ditambah 1 gitu kan. Nah, gini kan. Jadi teman-teman bikin dulu fungsi ini. Nah, baru sekarang masuk ke algoritmanya. Jadi step 1 gitu ya, baru kita ke step 1. Step 1. Nah, step 1 apa? Step 1 itu adalah, ini inputannya dulu ya, inputannya adalah A, B, N, dan alfa ya. Berarti inputan dulu ya, inputan itu adalah ada A sama dengan B sama dengan, apalagi N sama dengan, sama alfa sama dengan, ya kan? Berarti A-nya berapa? Berarti ini A-nya berapa dong? 0 ke 2 ya? 0 A-nya 0 Ya, ya? 0 ke 2 ya. Berarti ini adalah 0, B-nya 2. 2, N-nya 10. N-nya 10. Good. Alfanya berapa? Ini alfanya adalah ini. Alfanya adalah 0,5 ya. Alfanya adalah 0,5. Oke, terus langkah 1. Bikin H ya. H sama dengan? B min A per N. Ya, B min A per N. Good. Terus? T sama dengan A. Tes. T sama dengan? T sama A. dengan apa? A. Terus? W sama dengan alpha. W sama dengan alfa. Begitu. Terus kita cetak ya, print. Nah ini, print. Oke.
Printnya berarti ada 4 tadi ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau bisa print lagi dulu. Printnya apa tadi? Oh, TIWI ya. TI, WI, YI, nih. YI min WI. Gini. Solo. Oke, berarti di sini adalah dot index. Apa di sini? Dot index format ya. Dot format. Ada 3 variabel. Nah, berarti variabel T, variabel W, nah ini YI, berarti teman-teman harus menghitung Y-nya. Y-nya adalah ini, T plus 1 kuadrat, ini solusinya ya. T plus 1 kuadrat min setengah ET. Di sini adalah, teman-teman butuh Y. Y-nya adalah apa? Y-nya adalah T plus 1 kuadrat. Berarti di sini adalah T plus 1 dikuadratkan. Ditambah. Dikurangi ya. Dikurangi setengah ET. Dikurangi 0,5 kali NP dot eksponen ya. Eksponen T gitu ya. Ya. Maka di sini adalah Y. Lalu NP dot absolute ya. Absolute Y dikurangi W gitu ya. Nggak perlu NP kali ya. NP dot F absolute ya. Oke. Dicoba dulu di run. Harusnya bisa. Hmm. 0, 0,5, 0,5, 0. 0, 0,5, 0,5, 0. Nah, benar ya. Jadi sekarang kita lanjutkan lagi. Step berapa sekarang? Step 2. Step 2 berarti dari for ya. Dari 1 sampai N. Maka for. Sekarang step dulu. Step 3. Jadi step 3-nya itu adalah for apa ini? For I in range 1, N plus For 1. I in range 1 N plus 1 ya. Oke, terus di sini apa? Step 3. Step 3 ya, benar. Step 3. Step 3-nya apa? Sorry, ini step 2 ya. Step 2 ini step 3. Step 3-nya ngapain? W sama dengan W plus W sama dengan W plus H dikali F dalam kurung T W. T W. koma W gitu ya. Kita fungsinya T koma W ya. Oke, terus berarti nanti ini adalah W yang baru, ini sama dengan W yang lama, ditambah H dikali F T yang lama yang ini, dan W yang lama, W yang lama ini. Oke, terus lanjut ke tambahan ya, T sama dengan, gampang ya, T sama dengan A plus IH. A plus I dikali H. Oke, good. Terus, apa lagi? Step 4 print. Oh, step 4 print lagi ya. Maka ini saya copy lagi nih. Oh, berarti butuh Y lagi ya. Nah, ini butuh Y-nya dibuat lagi nih. Y-nya. Copy.
Berarti butuh Y-nya dulu lagi. Y-nya dicetak lagi. Baru kita print ulang. Nah, begini. Ini ya. Jadi nanti T yang baru ini ya. Ini W yang baru. Nanti T-nya yang baru diupdate. Nanti masuk ke sini. Oke, maka dia akan jadi Y yang baru. Dan seterusnya ya. Oke, kita running ya. Coba kita running. Mudah-mudahan ini berhasil. Jadi step 4. Step 4. Oke, kita run. Oke ya. 0, 0,2, 0,8 benar. 0,829. Benar ya, 0,829, 0,029. Betul ya? Kita cek coba, kita cek yang di 1,6 ya. 3,9, 4,2 gitu. Coba kalau plot gimana nih? Gimana caranya kalau mau plot? Bisa nggak? Bisa nggak plotting? Jadi saya supaya saya punya plot dari W dengan Y. Nah, perbandingan antara W dengan Y. Gimana caranya? Tahu nggak? Dan bisa nggak? Mungkin disimpan di array. Betul. Harus disimpan di array dulu ya. Nilai T, nilai W, dan Y itu harus disimpan dulu di array. Gimana cara nyimpennya? Ayo, Bikin gimana array coba? kosong, terus di setiap iterasinya nilainya dimasukkan. Oke, jadi gimana? Ada yang mau nunjukkan ya? Ini programnya udah jadi nih. Coba. Ada yang menunjukkan? Susah, gimana ya? Mungkin bikin 3 variabel buat nampung array-nya. Berarti bikin 3 variabel baru. Iya. Jadi gimana? Oke, namanya TP, terus WP, dan YP. Gini. Nah, ini di declare array kosong. Jadi ini gimana dong kalau mau array kosong? Sama dengan siku. Kurung siku. Kenapa array kosong? Langsung aja nilainya dia adalah nilai Oh T. iya, langsung yang di awal ya. Ada kondisi Oh, awalnya kan ada. Oke, ini sama dengan W. Berapa? Ini W. Berarti ini sama dengan Iya. Y. Terus, nah berarti di sini nih. Berarti ini di sini gimana dok? Di belakang aja di sini. Append. TP sama dengan gitu. TP.append gitu. Iya. Atau langsung tp.append aja kali Pak. Oke, TP.append. tp.append W. Kurung siku. T, sorry. Begini. Oh iya. Bener nggak? WP.append. Bener nggak? Kalau kayak gini nanti isinya bakal array dalam array nggak sih Pak? Oke, jadi gimana? Mungkin Kurungnya dilangin. T aja. Gini. Iya mungkin. Oke. Gini? Iya Pak. Oke, dicoba di print dulu yang TP-nya ya. Oke. Oke. Oke, coba di run. Run ulang. Oh iya ya, mau ya. TP-nya udah bener ya. Oh 0,2. Oke. Jadi grafiknya gimana nih? Supaya kalau mau jadi grafik. Berarti perlu atau di luar aja ya. Kita bikin kode baru. Apa di sini? Import Matplotlib PyPlot.
tip.pyplot SPLT ya. Terus di sini apa? Plot apa? PLT saya lupa. .plot. Plot ya. Langsung plot aja. PLT.plot T, W begini. Mau nggak? PLT.plot T, Y gini. Gimana spesifik color ya? Color. Langsung color. Color. Ini ya. Benar nggak? plt.show. Tambahkan plt.show. Tadi arraynya TP sama WP sama YP. Ya, sorry. TP, WP. Ini berarti TP sama YP ya. Coba ini red. Ini green. Coba deh. Wah, mau ya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat green-nya ini ya. Berarti ini yang sebenarnya ini ya. Yang sebenarnya itu yang hijau ya. Nah, sebenarnya apa yang bisa kita lihat di sini? Metode Euler ini ya tadi ya. Kalau teman-teman cek lagi di cek lagi di sini. Cek lagi di sini ya. Ketika teman-teman membuat model Euler, maka teman-teman sebenarnya teman-teman memiliki error ya. Error ya. Errornya itu adalah ini big O ya. Ini big O ini adalah errornya, error big O H kuadrat. Jadi makin gede hanya, maka makin besar errornya. Artinya apa? Makin kecil hanya makin baik gitu ya. Nah, error ini teman-teman cek itu ya karena kita satu-satu melihatnya ya. Maka teman-teman kita lihat bahwa cek errornya itu sebenarnya ada akumulasi ya. Error akumulasi. Jadi semakin ke sini ya mendekati 2 maka errornya gap-nya semakin tinggi gitu ya. Tapi ini ya termasuk reasonable ya. Ya karena kita menggunakan metode Euler, metode yang metode Euler itu adalah metode yang ininya sangat turunannya adalah orde 1 gitu ya. Itu yang sangat-sangat simple gitu ya. Begitu. Oke, ini adalah hasilnya sebagai contoh. Oke. Nanti teman-teman silakan ditambahkan lagi ya judulnya, tambahkan legendnya, tambahkan T ya, ini belum ada ya. X-axis, Y-axisnya belum ada ya. Nanti teman-teman silakan diperbaiki lagi gambarnya supaya lebih menarik gitu ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Oke. Ada pertanyaan nggak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman ada ini ya, ada exercise kerjakan nomor 1A, 1D, oke. Dan 2A dan 2D. Nah, nanti solusi exactnya ada di sini ya, di 3 dan di 4 ya. Di 3 dan di 4. Supaya teman-teman bisa buat grafiknya. Gitu ya. Jadi ini contoh ini 1A ini solusi exactnya ini, yang ini. Oke, 1B ini solusi exactnya yang di 3B gitu ya. Oke. Jadi teman-teman bisa membuat grafiknya begini ya. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, teman-teman nanti silakan dikerjakan. Nanti teman-teman kumpulkan bentuk PDF dari ininya aja ya, dari dari Google Colab-nya. Nanti Google Colab-nya teman-teman print
print PDF nanti dikumpulkan di LMS gitu ya. Deadline-nya sampai minggu depan ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Pak, maaf tadi nomor berapa aja, Pak? Ini nanti udah ada di sini. Oh iya, oke. Ya, dikerjakan Ya, soal makasih, Pak. nomor 1A, 1D, 2B, 2D ya. Iya, baik, Pak. Oke. Jadi taruh di sini. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak. Nanti untuk rekamannya mungkin saya share, tapi kalau butuh aja ya. Butuh nggak rekamannya? Kalau butuh rekamannya nanti saya akan pasang di LMS. Kalau tidak nanti nggak usah sih gitu. Ya. Butuh sih sepertinya, Pak. Tadi ada Oke. ketik. Oke, nanti saya akan pasang di ini ya. Nanti saya akan pasang di di LMS gitu ya. Oke, baik. Saya rasa cukup dulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Minggu depan kita akan coba metode yang lebih canggih ya. Bukan lebih canggih ya. Yang lebih bagus dari metode Euler. Ya, yang bisa menekan error ini ya. Errornya ini supaya bisa ditekan lebih dekat gitu ya. Oke, nanti kita akan belajar itu untuk mencari solusi. Baik, saya rasa cukup dulu ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Sore, Pak. Makasih, Sore Pak. Pak, terima kasih Terima Pak. kasih. Ya.